Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya tentunya di channel Reni Irwan. Apa kabar semuanya? Ya teman-teman, kali ini aku mau sedikit bercerita ya. Aku mau curhat tentang pengalaman pribadi aku sendiri. Aku seorang TKW, dulu pernah kerja di Timur Tengah, yaitu Arab Saudi. Aku pernah kerja di sana dulu itu 6 tahun, tapi 2 kali berangkat ya. 6 tahun itu 2 kali berangkat. Pertama kali aku pergi ke sana itu umur sekitar 15 tahun gitulah, sekitar 15 tahun, dulu tahun 2004. Jadi aku tuh keluar sekolah, aku ya pengennya sih yang lanjutin sekolah ya, cuman karena nggak ada biaya ya, jadi aku mutusin untuk jadi TKW dan pergi ke Saudi. Waktu itu ya tahun 2004, iya 2004 kalau nggak salah ya, 2004 aku ke sana keluar sekolah, belum punya KTP, terus ya semua aku pasrahin ke sponsor ya. Jadi ya bikin KTP nembak gitulah dadakan, terus paspor apa semua. Paspor itu aku sampai dituain lucu banget tahu, aku umur aku sekitar ya 15 tahun, tapi paspor aku waktu itu umurnya itu 35 tahun. Sekarang aja aku belum 35, tapi dulu paspor aku 35. Lucu banget, nggak kira-kira tuainnya. Orang mah ya sekitar 23 kayak gitu ya, nggak apa-apa lah. 25 ini sampai 35 tahun itu ini jauh banget sama umur asliku yang sekarang itu ya tahun 2004, sekarang tahun 2021. Berapa tahun yang lalu itu, kalau dijumlahin umur aku sekarang udah tua banget ya. Jadi singkat cerita, dulu aku kerja di Timur Tengah selama 3 tahun di Saudi. Ya pertama kali ke sana aku dapat majikan itu di daerah Al-Hasa ya, di Hupuk tepatnya. Itu masuknya ke pedesaan sih, jadi nggak kayak di Jeddah gitu rumahnya dempet-dempet. Kalau di sana enggak, rumahnya satu-satuan kayak gitu. Dulu aku nggak ada tetangga, banyaknya perkebunan kurma lah ya sana. Terus waktu itu ya aku tahun 2004 itu gajiku masih 600 real atau setara ya 1.200.000 rupiah, 1.200.000 rupiah. Karena dulu dikalikan 2 ya, dulu waktu itu aku belum ada HP ya. HP sih sudah ada, cuman jarang orang yang komunikasi menggunakan HP ya selain majikan. Aku aja dulu seringnya itu surat menyurat, jadi aku komunikasi sama keluarga itu pakai surat biasa ke kantor pos. Terus keluarga kalau mau ngubungin aku ya dulu masih zamannya wartel ya, warung telepon gitu. Jadi kalau ada telepon dari Indonesia ya langsung lari-lari biar lagi di kamar panggil Reni ada telepon kayak gitu. Kalau sekarang kan enggak, sekarang mau telepon tinggal ya kita punya HP sendiri. Kalau dulu waktu tahun 2004 ya begitu. Kayak ngirim surat aja 1 bulan 1 kali kayak gitu kan, soalnya nunggu balasan dulu datang, nanti baru ngirim lagi, nunggu balasan dulu nanti baru ngirim lagi. Kalau emang ada yang penting banget baru telepon ke Indonesia. Itu pun nyari nyari orang yang punya telepon itu susah banget ya, jauh banget. Kalau sekarang kan orang semuanya punya handphone, kalau dulu kan enggak. Jadi adanya telepon rumah, jadi kalau kita ada penting banget itu nitipin ke orang yang punya telepon rumah, nanti tolong sampein gini gitu. Lucu ya. Singkat cerita, aku di sana kerja 3 tahun, pulang
pulang dari sana ya sekitar bawa uang itu 35 jutaan lah. Dulu itu kecil ya, soalnya 1 bulan cuman 1.200.000 aku ya, dikalikan 2 tahun lah. Jadi yang utuh itu 2 tahun, aku selama 3 tahun itu ya ngirim sekitar 1 tahun lah buat keluargaku. Nah jadi aku pulang itu uang 35 itu nggak kerasa banget, padahal dulu itu uang segitu gede banget, nggak kayak sekarang itu nilainya tuh besar tapi nggak ada apa-apanya gitu. Tapi kalau dulu kan 35 juta itu uang yang banyak banget, gede banget, tapi kadang saya sendiri heran gitu sekarang kenapa uang sebanyak itu nggak jadi apa-apa gitu buat saya. Yang nggak ada apa ya, yang nggak ada ininya lah, misalnya yang nggak ada benda yang tertinggal gitu. Saya nggak beli apa-apa dari hasil kerja saya selama 3 tahun itu, jadi uangnya habis aja begitu aja. Ya nggak habis ini sih, cuman apa ya sama saya dipakai buat betulin rumah orang tua. Terus yang namanya saya masih single ya, sering jalan-jalan kemana-mana, nggak mikirin uang nanti habis kayak gimana, nggak mikirin kesana. Yang saya pikirin waktu itu ya ini uang hasil kerja saya, mau saya pakai buat apa juga ya terserah saya gitu, siapa yang mau ngelarang, ini uang saya gitu. Jadi mikirnya kesana terus sampai nggak sadar gitu kan, uang yang namanya uang nggak itu maksudnya apa sih namanya, kayak nggak berkah gitu ya. Uang Saudi kan katanya panas gitu, jadi saya pakai buat beli apa kayak handphone aja ganti lagi, aduh sampai nggak mikirin uang itu dari mana, padahal hasil kerja capek ngosek WC orang Arab dulu. Ya terus yang kedua kalinya juga begitu, aku pergi selama 3 tahun. Kalau yang kedua kali itu aku dapatnya di Jeddah, terus aku sering belanja gitu loh. Aku juga sama, nggak mikirin aku pulang itu harus punya apa, nggak, sama sekali nggak mikirin ke sana. Jadi mikirnya tuh ini hasil kerjaku, aku mau beli apapun terserah aku nikmatin gitu kan. Hasil kerja aku, pengen menikmati hasil kerjaku sendiri. Kalau dulu pikirannya kayak gitu sih. Jadi ada handphone baru beli, terus kayak aku itu dulu sering banget tuh beli handphone Nokia aja, dari zaman Nokia tipe berapa ya ganti lagi Nokia sampai pulang bawa handphone banyak. Terus BlackBerry, dulu kan zaman BlackBerry tuh waktu pertama ada BlackBerry, dari BlackBerry mini yang kayak gimana semuanya aku punya, semuanya handphone udah aku coba. Jadi gajian beli, nggak mikirin nanti pulang aku nggak punya uang, nggak mikirin misalnya. Tapi lain halnya sekarang aku kerja di Singapura. Ya dulu apa sih ya pikirannya mungkin ya, meskipun bukan anak-anak lagi sih, meskipun udah tua lah istilahnya, umur udah 20 lebih kayak gitu, cuman mikirnya jadi ke happy terus. Soalnya ya tahu kan, aku kan pergi ke luar negeri gitu masih umur 15 tahun, masih di bawah umur lah, dimana saat itu orang-orang seumuran aku itu ya mereka itu bermain, sekolah gitu kan, kayak ya menikmati kehidupan mereka sebagai anak di bawah umur lah, sebagai anak sekolahan kayak gitu. Sedangkan aku kan umur segitu udah kerja gitu. Jadi aku mikirnya ya itu uang aku, mau aku gimana ya terserah aku udah capek gitu kan, aku yang capek, jadi aku mau menikmati semuanya itu. Nah kalau sekarang alhamdulillah sekarang udah tua,
Kalau sekarang udah tua karena udah punya anak, mikirnya nggak ke sana. Jadi sekarang itu ya mikirnya ke masa depan lah, masa depan aku, masa depan keluarga aku gitu. Jadi ya masa kita mau berpikirnya kayak gitu terus tuh. Ya kita juga kan pengen punya masa depan, masa mau merantau terus di negeri orang, kapan ngurusin keluarga. Jadi sekarang ada mikir ke sana, kapan kumpul sama keluarga. Kalau dulu mah cuek aja, orang sayang kerja gitu. Ya Allah, 6 tahun gak dapat apa-apa, cuma dipakai kerja itu ya, cuma dipakai ibaratnya buat kesenangan aja gitu. Jadi setiap gajian habis. Padahal sekarang kalau pikiran saya ya pikiran seperti sekarang gitu, aduh 6 tahun ya udah jadi apa tahu gitu. Kalau misalnya nggak seboros dulu gitu. Tapi kalau sekarang ya malah jadi bertolak belakang. Dulu orangnya sering beli inilah beli itulah, ya disebut boros ya iya gitu. Kalau sekarang nggak sama sekali, kayak ya pengen ini aja, kayak saya punya HP aja, pengen beli HP aja udah berapa tahun ini HP udah sampai kacanya pecah semua. Tapi nggak beli. Pertama kali aku datang ke Singapura pakai HP Samsung aku udah rusak, udah mati. Sekarang ganti HP, mungkin ini udah 2 tahun lebih, 2 tahun setengah lah, HP ini udah sampai retak semua kacanya. Tapi alhamdulillah masih bisa digunain, aku masih bisa bikin video. Jadi mau beli tuh mikir lagi gitu, mendingan uangnya dipakai buat kirim ke rumah gitu, buat modal usaha lah apa gitu, daripada buat beli handphone. Orang handphone ini juga masih bisa berguna, masih bisa untuk Facebookan, untuk YouTube, untuk teleponan. Alhamdulillah, meskipun sudah retak semuanya. Ya mungkin itulah, jadi timbal balik ya. Sekarang dulu berpikirnya seperti itu, sekarang berpikirnya lain lagi. Yang namanya manusia kan, masa kita mau berpikirnya ya kekanak-kanakan terus gitu. Kita juga kan pengen hidup ya kayak orang lah ibaratnya. Masa mau merantau terus kan gak mungkin ya, apalagi punya keluarga. Pasti kan kita juga pengen ngumpul sama keluarga. Ya teman-teman, gak ada bahan lagi untuk video, jadi aku ya cerita kemana aja lah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Ya mungkin video ini gak bermanfaat atau apalah, terserah. Ya jadi itulah kisah aku dulu waktu tahun 2004 pernah jadi TKW Saudi selama 6 tahun. Ya teman-teman, terima kasih sudah menonton. Ini sudah malam, males, gak bisa tidur sebenarnya, makanya aku bikin video. Tapi sekarang bikin video malah ngantuk, jadi aku mau tidur. Ini udah jam 2 ya, udah jam 2 ya. Terima kasih ya, assalamualaikum.